Nah, yang mendesak dari segala yang mendesak adalah kadang-kadang kita ini berdasar hadis, seorang lagi berdasar hadis, kemudian mengkafirkan orang lain atau menyalahkan orang lain. Padahal untuk hal-hal atau kesalahan yang tidak prinsip. Saya beri beberapa contoh nanti difoto sama Pak Fajar. Ini biar otoritatif ya. Di Sahih Muslim nomor hadis 57, saya ulang lagi nomor hadis 57. Sahih Muslim itu ada ulama top namanya Imam Nawawi. Sering dengar tuh namanya Imam Nawawi. Itu membuat judul untuk mensarahi Muslim. Babu bayari nuksonil iman bil ma'asi wa nafsihi anil mutalab bisi bil maksiati ala irodati nafsi kamali. Jadi iman dianggap hilang, tapi sebetulnya bukan pokoknya iman yang hilang. Sebenarnya yang hilang itu hanya kesempurnaannya, tapi imannya masih atau tetap. Misalnya begini, qala Abu Hurairah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani khina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariq khina yasriq wa huwa mu'min wa la yasrabul khamra khina yasrabuha wa huwa mu'min. Secara makna lahir di sini adalah tidak ada penzina yang statusnya mukmin, tidak ada pencuri yang statusnya mukmin, tidak ada peminum arak yang statusnya mukmin. Secara lahir maknanya demikian. Ya, saya ulang lagi, secara lahir maknanya demikian. Tapi kemudian di sini disarah oleh Imam Nawawi disebut begini. Fal qaulu shahih alladzi qalahul muhaqqiqun anna ma'nahu la yaf'alu hadhil ma'asiya wa huwa kamilul iman. Wa hadha minal alfat allati tutlaqu ala nafsi syai' wa yuradu nafyu kamalih wa mukhtari. Kama yuqalu la ilma illa man nafa'a. Satrusnya. Jadi itu sebetulnya iman dianggap enggak ada, yang hilang itu hanya kesempurnaannya. Karena iman itu adalah mujaradut tasdik tadi. Ketika Anda percaya la ilaha illallah, berarti Anda mukmin. Dan itu nggak bisa diganggu gugat oleh perilaku kesalahan kita. Status imannya lah, yang hilang adalah status kesempurnaan. Jadi kalau mobil nggak ada spionnya, nggak ada kacanya, ya tetap mobil. Nah, itu ya. Ini jelas ya, nanti di foto oleh Pak Fajar. Nah, terus kata Imam Nawawi, wa inna ma ta'awwalnahu ala ma dzakarnahu li hadisi Abi Dzarrin wa ghairihi man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraqa. Itu artinya jelas, berarti ketika dia zina, ketika dia saraqa, sekedar iman itu masih, tapi kesempurnaan iman tentu hilang. Nah, jelas ya. Sehingga kita tidak memudahkan mengafirkan orang lain. Nah, terus ya itu satu ya. Terus dalil kedua, ma'a qaulillahi ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya asal dosa itu tidak syirik, ada potensi apa? Dimaafkan. Itu hadis satu ya. Nanti di fotonya satu-satu aja, nanti lupa malah. Enggak punya kegiatan ini. Pak Nanang kalau ingin ini sibuk disuruh-suruh enggak apa-apa. Jangan hanya pakai mobil di PPAI terus enggak jelas itu. Mas Fatah mriki lho, jajar Pak Catur. Sini lho. Kiri loh, tamu undangan itu. Ini loh jajar ini ajudan saya kalau di Jogja itu. Namanya Pak Yosef Catur sentuh saya. Yosef dulu Pak Yosef. Catur dulu, Catur Yosef. Sudah. Nanti itu disertakan ya. Terus kedua, nanti tak baca di apa itu Sahih Bukhari juga yang semakna. Nah, ini yang terkenal. Semua mubalek mesti pernah melontarkan ini, tapi nggak pernah baca sarahnya. Yang baca saya. Ada kata-kata lagi gini, arbaun mangkun nafihi kana munafikon kholison wa mangkanat fi khollatun minhuna kanat fi khollatun min nifaq. Ada 4 perilaku atau sikap atau yang kalau dilakukan 4-4-nya dia murni munafik. Munafik yang serius, munafikon kholison tuh munafik banget. Kholis itu sudah. Nah, tapi kalau ada sebagian ya agak-agak munafik. Ukurannya idza haddasa kadzaba, kalau ngomong bohong, wa idza ahada ghadara, kalau janji bohong, wa idza wa'ada akhlafa, nah, terus wa idza khosoma fajara. Terus yang terkenal itu yang 3, karena kiai-kiai kalau ngapalkan 4 kan kelamaan. Makanya yang dihafalin yang ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Jadi kalau Anda ingin munafik cukup melakukan 3 hal, itu munafik serius. Kalau 1 saja berarti belum banget-banget munafik rondo-rondo. Jadi setengah-setengah. Tapi ini munafik
perilaku apa munafik iman dan tidak iman. Nah itu kan perlu dianalisis. Nabi ketika munafik itu kan dari kata orang yang diomongkan tidak sesuai yang di hati itu namanya nifak. Nah kalau urusan iman ya serius, tapi kalau urusan sosial biasa kan enggak serius. Kalau urusan sosial biasa kan enggak serius. Misalnya bapak-bapak ini ngopi, kebetulan penjualnya itu cantik. Pak Fajar kalau ditanya dari mana? Oh dari muamalah. Muamalah itu muamalah. Aslinya ya dari lihat-lihat itu. Nah itu kan juga munafik kan, nipu kan. Tapi kan nggak sampai urusan iman. Tapi kalau dia habis mek sugihan, menyembah sugihan, wah itu serius itu, karena urusannya nggak urusan kopi, itu sudah urusan keyakinan itu. Paham ya? Nah, terus ini disarah saya baca. Hadal hadis mimma addahu jama'atun minal ulama muskilan. Min haitsu anna hadhil khisalatu jadu fil muslim al musaddaq alladhi laysa fihi syakkun. Soal tipu menipu itu tidak harus orang jelek, orang soleh pun biasa menipu. Kalau misalnya kita saya kata orang banyak ini kan kayak betulan. Ini kalau misalnya Pak Wahid nyalonkan presiden, oh tak puji-puji sudah langit kan teman. Ya mestinya rada bodoh di sini gitu maksudnya ya. Efeknya rada bodoh nih. Oh Indonesia akan berkah, pasti berkah kalau dipimpin Pak Fathu. Itu kan bohong, kata pasti itu memangnya dia Tuhan kan enggak. Bilang insya Allah, sangunya kurang mesti bangsa bilang insya Allah itu mesti enggak suka, ono capres. Ya kan? Enggak ada kepastian, betul. Harus artinya orang soleh pun ya kadang nipu untuk kebutuhan tertentu ya pasti nipu. Itu kata teman-teman saya yang kerja di Malaysia itu. Bulan pertama istrinya sudah minta kiriman karena sudah di Malaysia. Itu sampai setahun tuh katanya dikirimkan itu duit utangan. Sementing harus kita ngirimin. Itu juga bodoh nih. Tapi masa gitu aja kita kan munafik. Gitu. Ya kan? Anda pertama dosen sebenarnya tidak cukup. Ditanya istri, wah sudah dosen UI cukup semua. Aslinya pertama ya tidak cukup. Itu kan kebohongan-kebohongan yang bahkan orang soleh pun melakukan. Anda mahasiswa ditanya keluarga kamu, kuliahnya bener enggak? Jawab kamu apa? Bener. Tahu pelajarannya, paham semua, paham. Kalau itu pelajaran kan bukan paham isinya kan? Bohong kan, tapi ya masa bohong gitu aja? Munafik gitu. Tapi saya bukan mendukung Anda bohong, bukan. Ibu yo jangan dikatakan apa munafik itu aja. Nah ini terus. Makanya disebut sini wafak apa itu sampai di sini itu sponsornya itu bahkan orang yang soleh pun biasa melakukan itu karena ini kadang kebutuhan. Bohong itu kadang kebutuhan. Para maklar itu kalau tidak bohong, ini mobil Innova bagus tapi sayangnya pernah kecelakaan, sayangnya ini pecah, sayangnya kira-kira laku nggak? Coba misalnya UI sponsor Universitas Islam Indonesia itu mengajarkan Islam, sayangnya dosennya terima satu liur apa ayo ya harus bilang, wah ini LC ini pernah kemana-mana ini nggak bisa kemana-mana, pokoknya ngomong apa saja lah seakan-akan bisa nuntun ke surga itu namanya iklan apa ya, tapi masa gitu aja jadi apa munafik, kalau bohong masa gitu aja jadi munafik. Nah ini terus falladzi qalahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-shahih al-mukhtar anna ma'nahu. Makna pastinya gini, anna hadhil khisal khisalun nifaqin wa sahibu syabikun bil munafiqin fi hadhil khisal. Jadi ketika ada bohong, tentu master Anda ada Rasulullah, ada Abu Bakar. Namanya bohong ya berarti master Anda orang yang bohong dan itu orang munafik. Masa pas bohong niru Rasulullah kan enggak mungkin. Jadi pas bohong ya kita agak-agak munafik. Tapi pas ketika Anda sholat, sujud, niru Rasulullah kan? Ya kan gak mungkin orang yang ketika baik niru Rasulullah, ketika bodoh niru Abu Jahal, kemudian dia berstatus munafik. Apalagi pas bohong itu tepaan, pas bener itu serius, kan hebat itu. Makanya saya punya kitab Pak Harsoyo, ini cerita Al-Ismul Azam. Jadi ada doa yang mesti mandi. Kamu tidak kata kasih jasa karena kamu belum profesor, belum kiai. Itu doanya gini di Fathul Bari itu. Ya Allah, maafin saya karena saya ketika baik itu sengaja betul Gusti, kalau pas tidak baik itu tidak pati sengaja. Artinya kalau pas baik itu totalitas apa, kalau pas tidak baik itu enggak Gusti, itu bawaan bodoh saya, khilaf saya, tapi saya tidak pernah serius Gusti, enggak dengan kekuatan penuh.
Ya kan misalnya Anda nyun sewu sebagai rektor, saya sebagai kiai, Pak Arso sebagai apa pembina yayasan wakaf. Pas ngomong kebaikan kan pakai profesornya, pakai jabatannya, pakai baju paling pantas. Nyun sewu ketika salah. Ya tadi misalnya goda orang cantik, saya ini profesor kan nggak dipakai semua, ya karena itu hal buruk tuh pasti ya pasti nggak tenanan gitu maksudnya, pasti menanggalkan itu semua. Gusti, wong nggak serius aja kok jenengan itu, itu aja terus, gitu aja kok jenengan. Coba kalau kamu pas bohong, misalnya maklaran mobil pas bohong, harus percaya saya ini DPPAI, bukan nggak mungkin. Mesti gunakan gitu pas baik-baik, pas khutbah, percayalah saya, karena saya ini pengurus Islam bersertifikasi, kan mesti gitu. Ada sertifikasi, ada gajinya lagi. Wow, itu enggak semua orang gitu. Fitunya hasanah fil akhirati hasanah. Kalau kiai ikhlas kan biasanya hanya fil akhirati hasanah. Ini kalau UI itu fitunya hasanah. Ya, tapi kan ya agak bohong-bohong sedikit sebetulnya ngomong gitu. Ya tapi ya sudah ya nggak apa-apa. Maksudnya nggak sampai menjadi apa? Munafik. Nah terus ini. Walam yurid an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihada annahu munafiqun nifaqal kufar al-mukhalladina fid darkil asfali minan nar. Tapi kelakuan seperti itu bukan berarti munafik yang ancamannya selama di neraka. Karena nifaknya hanya urusan-urusan keseharian, apa? Urusan-urusan apa? Seharian. Misalnya kamu ditanya istri kamu, saya ini cantik tidak apa? Jawaban kamu apa? Di hati kamu apa? Enggak, misalnya yang mesti bodoh itu ini. Pak, saya ini cinta pertama apa alternatif? Kamu jawab apa? Cinta pertama kan? Padahal yang kamu nikah itu yang terakhir setelah sekian nggak jadi. Perlarian semua, rata-rata yang jadi. Itu kalau semuanya jujur, habis suami istri di seluruh Indonesia. Habis harus saya. Ya, semua yang dinikah itu terakhir apa pilihan pertama? Terakhir. Terlalu jujur. Tapi di mana sih juga berani tuh ngomong gitu. Kalau guyonnya Profesor Kures malah lucu lagi. Ustadz itu sebetulnya kadang nggak pilihan pertama, dagangan apa saja nggak laku, akhirnya ya jadi ustadz. Jadi kadang orang baik juga terpaksa kan. Coba misalnya orang-orang UI ini loh yang di PAI, apa di PPAI, P-nya berapa? Jaga itu DPP. Itu andai kan ditawari jadi direktur bank sama jadi khotib masjid, milih mana? Ini Mas Nanang ini. Ya, jadi kalau duniaan pasti. Sudah kayak politikus ngomongnya. Oh, jujur aja ini, biar gak munafik, jujur aja. Setelah dulu itu tanya Pak Arso ya, dulu itu yang namanya milih fakultas agama itu setelah kesekian pilihan fakultas itu enggak? Bukannya ini tanya survei. Dulu yang milih fakultas agama kan setelah sekian pilihan terus. Iya. Nah, coba ini cerita, misalnya itu jujur. Wah, habis semua itu. Orang jadi kiai itu ya terpaksa semua. Tapi barokah semua. Ya sudah biasa aja hidup. Tapi jangan munafik urusan iman. Nah, intinya gitu kata. Ini saya teruskan terus di Sahih Muslim.